Saya berulang kali mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan saya dan wajah beliau persis seperti apa yang saya tahu. Alisnya segala sempat menghembuskan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TSTV, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, di mana beliau itu mengaku bertemu dengan Kanjeng Nabi, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia benar apa yang beliau sampaikan? Lalu bagaimana menurut tanggapan ulama? Kemudian hadis Nabi itu bagaimana bagi orang yang mengaku dengan beliau dalam mimpi? Mari kita simak videonya. Saya berulang kali mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan saya dan wajah beliau persis seperti apa yang saya tahu. Alisnya segala sempat menghembuskan nafasnya, kemudian saya menghirupnya. Hanya itu saja, tidak ada omongan apa-apa. Saya berulang kali mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mimpi Nabi SAW lagi berdiri di sebuah kebun kurma, sedang meliliti imamah beliau dan beliau lagi seperti menghadapi musuh, dan ada orang-orang di belakangnya lagi tebang-tebangin pohon kurma dilempar ke arah musuh gitu. Bagaimana menurut tanggapan para pemirsa sekalian ya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah katanya ya, dalam video tadi itu. Kita tentunya ingat ya, ketika ulama-ulama kita, kiai kita, ustadz kita itu dalam cara berceramah itu mengaku bertemu dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Beliau dikatakan khurafat, tahayul, ya. Termasuk yang saya ingat pada waktu tuduhan kepada Syekh Guru Sekumpul. Guru Sekumpul dituduh khurafat karena beliau mengaku bertemu dengan Rasulullah. Ya. Bagaimana dengan ustadz yang satu ini ya? Banyak ulama kita, ulama yang jujur itu dituduh berbohong, dituduh khurafat karena mengaku bertemu dengan Rasulullah. Padahal beliau itu orang-orang jujur, orang yang tidak pernah berbohong. Sementara ya kita tahu ustadz yang satu ini ya, Ustadz Khalid Basalamah ini ya, kita banyak tahu beliau itu banyak berbohong. Apakah pengakuannya, apakah pernyataannya dapat dipercaya? Mengatakan fardunya wudhu ada dua, rukun wudhu ada dua, sementara Al-Quran mengatakan ada 4. Ini berbohong atau bagaimana? Kemudian dia mengaku belajar 4 mazhab, tapi ternyata ceramah-ceramahnya di luar pendapatnya ulama 4 mazhab, malah menyalahi pendapatnya ulama 4 mazhab. Terus mengatakan menginjak kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya itu dapat membatalkan wudhu. Ini pendapat dari mana? Ini dari beberapa ceramah-ceramahnya yang kontroversi, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan pendapatnya para ulama salaf. Apakah mungkin orang yang seperti ini ditemui oleh Rasulullah? Apakah mungkin orang yang seperti ini bisa berjumpa dengan Rasulullah? Ya memang kalau kita kembali kepada qudratullah, kepada kehendak Allah, bisa saja. Bisa saja Allah menakdirkan beliau itu berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi.
Namun secara logika ya, dari secara logika dan memperhatikan dari hal ihwal beliau, memperhatikan dari eh, pekerjaan sehari-hari beliau yang sering berbohong kepada umat, membohongi jemaahnya. Apakah mungkin orang yang seperti ini berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Sendiri bukan tidak percaya, tidak percaya 100% tidak. Atau percaya 70% tidak. Kalau saya sendiri masih ngambang, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Cuman yang saya tidak terima, ketika ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermimpi bertemu Rasulullah dibilang khurafat. Bagaimana dengan Khalid Basalam? Apa beliau itu tidak khurafat juga? Atau malah kalau orang-orang salafi mengaku bertemu Rasulullah itu tidak dikatakan khurafat karena dianggap jujur. Jadi kalau orang lain yang mengaku bertemu Rasulullah salah, itu tidak benar, itu bohong. Sedangkan kelompoknya sendiri, oh iya benar, ini betul mimpi Rasulullah. Ini adalah jawaban yang tidak fair. Nabi bersabda dalam hadis, ini hadisnya hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man ro'ani, sabda Nabi, man ro'ani fil manam, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, wasayaroni fil yaqdzah, maka dia akan melihat aku dalam keadaan bangun. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan setan tidak bisa menyerupai aku. Ini sabda Nabi. Kalau meninjau dari segi hadis ini dimungkinkan ya. Dimungkinkan Ustadz Khalid Basalamah itu bertemu dengan Nabi ya. Jadi kita tidak bisa percaya 100% ya tidak. Percaya 100% ya tidak. Kalau saya sendiri yaitu sudah bisa iya, bisa tidak. Karena beliau sering berbohong, maka bisa iya, bisa tidak. Nah, di sini saya ingin menanyakan pada pemirsa sekalian, apakah tidak khurafat ulama kita, ya, ulama-ulama kita yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ya, itu dikatakan khurafat, tahyul. Bagaimana dengan Ustadz Khalid Basalamah? Biar kita ingat, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu guru sekumpul yang dituduh khurafat oleh dengan Ustadz yang satu ini, yang kebanyakan dari ceramah-ceramahnya itu berbohong, berdusta, dan pendapat-pendapatnya itu banyak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan kaidah tafsir, kaidahnya sendiri menerjemahkan Al-Quran. Saya di sini tidak banyak, cuma tanya apakah khurafat atau tidak. Jadi kalau dari hadis Nabi tadi sudah jelas, man ro'ani fil manam fayaroni fil yaqta. Barang siapa yang melihatku di waktu dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan dia terbangun. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan setan tidak bisa menyerupai aku. Ya. Memang benar, tapi ya, kalau berbohong, ya, kalau orang ini berbohong, ya, maka ancaman Nabi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu sabda Nabi. Barang yang siapa yang berdusta atas nama aku, tidak bermimpi, tidak bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, tapi bilang bertemu, maka ancaman Rasulullah ya, berlaku. Itu barang siapa yang berdusta kepadaku, sabda Nabi, maka ambillah tempatnya di neraka. Ya, monggo terserah para pemirsa sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana tanggapannya? Apakah betul Khalid Basalamah bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu panjang ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari konten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.